Pertanyaan pertama, kelompok 3 siap-siap. 1, 2, 3. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Loh, kok soalnya mudah-mudah ya? Maklum, baru soal pertama. Siapakah nama kakek Nabtet? Baru kak, langsung. Cepat. Pertanyaan ketiga, siapakah nama bidannya? Mulai mereka bingung. Wah, ini udah nggak sulit nih. Padahal di situ diceritakan lengkap. Oleh sebab itu maka kenali Nabi SAW dengan sejarah. Pulang dari sini, adik-adik beli buku judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ustadz, 40.000 itu mahal, kami nggak sanggup. Mudah, puasa aja 4 hari. 40.000, tahan 4 kali makan lontong sayur. Punya buku. Nanti bukumu itu, Ustadz, bukunya saya sudah punya tapi masih bersampul plastik, berarti belum baca. Adakan bedah buku. Yang malas baca buku, bedah buku Ar-Rahiq Al-Maktum di Masjid ITS. Bedah buku, kaji tentang sejarah Nabi Muhammad, kaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saya potong-potong beberapa kepingan-kepingan penting. Bagaimana kelahiran Nabi Muhammad itu? Wabata iwanu kisra wahwa munsadi'un kasyamli ashabi kisra ghaira multaimi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, hancur istana Kisra, runtuh. Raja Persia yang berkuasa 2 blok. Blok barat Roma, blok timur Persia. Raja Romawi namanya Kaisar, Raja Persia namanya Kisra. Ketika Nabi Muhammad lahir, hancur runtuh istana Kisra. Ini diceritakan dalam syair Burdah. Bagaimana runtuhnya itu? Sebagaimana pengikut Kisra terpecah belah. Di mana Raja Kisra itu sekarang? Mati. Kerajaannya di mana? Itulah kerajaan Iran, Isfahan. Hancur. Salah satu orang pengikut Kisra sakit hati karena Nabi Muhammad sudah menghancurkan kerajaannya. Kata dia, Nabi tidak ada menghancurkan langsung dengan pedang, mukjizat dari Allah. Hancur. Dan kemudian pengikut-pengikut Kisra kocar-kacir, akhirnya masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Datang satu orang pura-pura masuk Islam, dia ambil pisau, diam-diam dia tikam jantung Umar bin Khattab. Meninggallah Umar, mati syahid. Yang membunuh itu adalah anak-anak murid keturunan daripada kerajaan Kisra. Laki-laki itu bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah yang menikam Sayyidina Umar ibnul Khattab, mati syahid. Wan-naru khabinatul anfasi min asafi alaihi wan-naru sahil aini min sadami. Ada api abadi yang tidak pernah padam. Kalau olimpiade itu dinyalakan obor dari api abadi, masih hidup sampai hari ini di Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api itu tiba-tiba padam. Boom. Heran tukang-tukang sihir, kenapa padam? Ada orang hebat sedang lahir sekarang. Di mana? Di Jazirah Arab. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Wan nahru sagil aini min sadami. Sampai-sampai air sungai Efrat lupa mengalir. Air sungai Efrat yang mengalir lupa mengalir. Ungkapan syair yang luar biasa. Jadi ternyata adik-adik yang pandai menulis syair puisi, dengan syairmu kau bisa dapat syafaat dengan syair. Nanti buat juga lomba menulis syair, tapi lomba menulis syair mengagungkan Islam, bukan mencaci maki Islam. Nanti kau masuk penjara. Ada saya potong-potong berapa karena saya tahu tidak bisa dibaca semua. Ini dia. Fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min irami. Orang benar as-siddiqu bersama Siddiq, orang benar Muhammad, orang Siddiq membenarkan. Abu Bakar Siddiq berdua. Di mana?
berada di dalam gua Hira. Wahum yaquluna ma bil ghari min irami. Mereka berkata keduanya tidak ada di dalam gua. Mereka lihat, mana dia? Tidak ada, tidak ada. Kenapa? Karena di depan pintu gua ada burung merpati yang sedang bertelur. Kalau ada orang di dalam, burung merpati amat sangat antipati dengan manusia. Tidak mungkin ada burung merpati bersarang di dalam, tidak mungkin ada burung merpati bersarang di pintu gua kalau ada manusia yang ada di dalam. Ternyata burung merpati pun ikut menyumbang dalam menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan burung merpati sekarang? Burung merpati yang pernah berjasa pada Nabi Muhammad, cucu cicit burung merpati sampai sekarang hidup nyaman, enak, tentram di kota Makkah dan Madinah. Setiap jamaah umroh menaburkan burung merpati. Semua orang burung merpati. Ada yang tak senang dengan burung merpati? Semuanya senang. Tapi cicak yang ikut menyalakan api Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang cucu cicitnya kocar kacir, setiap malam Jumat dipanah sama anak-anak. Ini dulu kan yang ikut niup-niup api kan, sampai cucu-cucu. Kasihan juga sama cucu-cucu cicak yang ada sekarang. Semua benci sama cicak. Ada yang mau makan peyek cicak? Tidak mau. Nauzubillah. Apa yang dimuliakan Allah. Maka buatlah baik, maka cucu-cucumu akan mendapatkan kebaikan seperti burung merpati. Ustadz dari tadi ngelihat ke sana, ngelihat apa sih? Ngelihat jam 10.52. Tadi kan saya mulai jam 9 kurang. Maka saya mau buat jam 10 kurang. Ini saya buatkan pas jam 11. Nanti saya berhenti. Jamnya dilihat, dia ganti-ganti pula. Jam 10.53, nanti pas jam 11 baru saya berhenti. Mana pertanyaannya baru kita jawab. Di mana-mana saya ceramah 60 menit ceramah, sisanya tanya jawab. Kadang-kadang 60 menit juga tanya jawab. Tapi yang paling lama kemarin di Berau, Kalimantan Timur. Tanya jawabnya 2 jam. Hampir error saya. Zannul hamama wa zannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tunsaj wa lam tahumi. Mereka mengira burung merpati tidak terbang sebaik-baik makhluk dan mengira laba-laba tak mungkin menenun sarang. Ini burung merpati tidak akan mungkin terbang. Kenapa dia ada? Berarti tidak ada orang di dalam dan ada sarang laba-laba. Masya Allah, laba-laba rumahnya yang paling mudah hancur. Angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek suara keledai. Dan rumah yang paling mudah hancur adalah rumahnya laba-laba. Bahasa kerennya Spiderman. Sarang laba-laba rumah yang paling mudah. Tapi walaupun begitu laba-laba tetap ingin berjasa pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laba-laba berjasa, merpati berjasa, anjing, maaf, menyebut kata anjing di masjid rasanya enggak layak. Harus ada kata sensor. Anjing tetap disebut dalam Al-Quran surat Al-Kahfi juz 15, 16. Seekor anjing basitu menjulurkan dhira'ihi bil wasid. Kedua tangan anjing menjulur ke depan di depan pintu gua. Ini ayat nggak penting banget. Oh, Ustadz menista agama Islam mengatakan ada ayat yang tidak penting. Ini sedang banyak nyari kesalahan saya nih. Entah kapan dia salah, kapan dia salah, kapan dia salah. Makanya kalau nonton sampai selesai, beli paket 2 giga. Nah, potong-potong aja. Udah di dunia susah, di akhirat melarat. Apa untungnya cerita tentang anjing di depan gua yang menjulurkan tangannya? Ternyata anjing itu menjaga anak-anak muda yang istiqamah bernama Ashabul Kahfi. Sampai namanya pun dituliskan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak muda ini luar biasa. Ada sekelompok anak muda mau buat geng. Ustadz, kami mau buat geng kelompok kami. Apa namanya? Ashabul Kahfi. Mantap. Setelah itu nggak pernah datang pengajian. Kenapa nggak datang? Bawaannya mau tidur aja Pak Ustadz. Gantilah nama kalian. Ashabul Kahfi. Tidur di gua berapa lama? Salasami'ati wazdadu tis'a. 309 tahun. Patut bawaan mau tidur aja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya langsung ke ujung saja. Ini ibarat beli buku preview aja, halaman ujung. Jadi ceramah saya selama 1 jam itu supaya kita baca, nanti baca sendiri, ngaji sendiri sama ustadz-ustadz. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Datang sama ustadz. Di sini banyak kiai-kiai kita yang ahli dalam bidang ini. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami. Inilah syair burdah al-mukhtar yang terpilih, qad khutimat, sudah khatam, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, fi bad'in wa fi khatami, dari awal sehingga akhirnya puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dinyanyikan. Inilah dia di penghujung, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tapi biasanya lagunya enggak gitu ya Ustaz. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini masalah lagu apa saja boleh. Yang enggak boleh dimelagukan macam-macam itu Al-Quran. Kalau yang lain boleh. Azan, macam-macam lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tempat saya lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Malaysia lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam boleh. Yang enggak boleh lagu Melayu masuk ke azan, enggak boleh. Allahu Akbar, itu enggak boleh. Nah, main-mainkan. Tolong jangan dipotong, jangan dipotong. Lagu-lagu itu apa saja boleh. Wali-wali Songo malah memasukkan lagu Jawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu enggak ada di Mesir lagu itu. 4 tahun saya di Mesir enggak pernah saya dengar lagu itu. Di Maroko enggak ada lagu itu. Itu lagu dari mana? Lagu Jawa. Salatullah salamullah ler iler masumi ler ta ijo royo royo manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Islam tidak membunuh darah seni. Adik-adik yang pandai buat syair seperti syair burdah. Yang suaranya bagus, buat, nyanyikan syairnya. Saya suara nggak bagus Pak Ustadz, tapi nulis bagus. Nulis aja, nggak usah bersuara, nanti orang lari. Saya nulis nggak bagus Pak Ustadz, tapi suara bagus. Bagus, nyanyikan syair saudaramu yang bagus. Saya Pak Ustadz suara nggak bagus, nulis nggak bagus. Cari aja yang lain lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya kita sampai pada pukul 59. Sebentar lagi. Semas, jam 11.